warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Herdan Melia dengan NIM 2003 020007 kelas 1A Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, pada video ini saya akan membahas mengenai contoh soal dan pembahasan mengenai pernyataan inverse. Sebelum itu, apa sih pernyataan inverse itu? Pernyataan inverse itu sendiri merupakan negasi dari pernyataan implikasi. Jadi, pernyataan negasi P maka negasi Q disebut inverse dari P maka Q. Baiklah, berikut contoh soal dan pembahasan mengenai pernyataan inverse. Contoh soal yang pertama, diketahui pernyataan jika suatu sarana merupakan sarana yang up to date, maka sarana harus dioperasikan dengan sistem yang modern. Inverse dari pernyataan tersebut adalah optionnya A. Jika sarana harus dioperasikan dengan sistem yang modern, maka suatu sarana merupakan sarana yang up to date. B. Jika sarana harus dioperasikan dengan sistem yang manual, maka suatu sarana merupakan sarana yang up to date. C. Jika suatu sarana merupakan sarana yang tidak up to date, maka sarana harus dioperasikan dengan sistem yang modern. D. Jika suatu sarana merupakan sarana yang tidak up to date, maka sarana harus dioperasikan dengan sistem yang manual. Pembahasannya, misalkan P sama dengan suatu sarana merupakan sarana yang up to date, Q sama dengan sarana harus dioperasikan dengan sistem yang modern. Dari pembahasan sebelumnya, bahwa P maka Q, inverse-nya adalah negasi P maka negasi Q. Jadi, jika suatu sarana merupakan sarana yang up to date, maka sarana harus dioperasikan dengan sistem yang modern. Dari pernyataan tersebut, jika diinverskan akan menjadi jika suatu sarana merupakan sarana yang tidak up to date, maka sarana harus dioperasikan dengan sistem yang tidak modern atau manual. Jadi, dari pembahasan tersebut, soal yang pertama, jawabannya adalah D. Contoh soal yang kedua, inverse dari pernyataan P maka negasi P dan Q adalah optionnya A. Negasi P maka P dan negasi Q. B. Negasi P maka P atau negasi Q. C. P dan negasi Q maka negasi P. D. Negasi P dan Q maka P. Pembahasannya, jika P maka negasi P dan Q, jika diinverskan menjadi negasi P maka negasi dari negasi P dan Q ekuivalen dengan negasi P maka P atau negasi Q. Jadi, sesuai dengan pembahasan sebelumnya, jawaban untuk soal nomor 2 adalah B. Soal ketiga, diberikan pernyataan P dan negasi Q, maka negasi P atau Q. Maka inverse dari pernyataan tersebut adalah optionnya P atau negasi Q
maka negasi P dan Q. B. Negasi P dan negasi Q, maka P atau Q. C. Negasi P atau Q, maka P dan negasi Q. Dan D. Negasi P dan Q, maka P atau negasi Q. Pembahasannya, jika P dan negasi Q, maka negasi P atau Q diinverskan menjadi negasi dari P dan negasi Q, maka negasi dari negasi P atau Q ekuivalen dengan negasi P atau Q, maka P dan negasi Q. Jadi, sesuai dengan pembahasan tersebut, jawaban untuk soal nomor 3 ialah C. Contoh soal yang keempat. Diketahui jika kucing bisa menerkam dan menangkap tikus, maka kucing bisa menangkap atau memakan tikus. Inverse dari pernyataan tersebut adalah optionnya A. Jika kucing bisa menerkam dan menangkap tikus, maka kucing bisa menangkap atau memakan tikus. B. Jika kucing tidak bisa menerkam dan menangkap tikus, maka kucing tidak bisa menangkap atau memakan tikus. C. Jika kucing tidak bisa menerkam atau menangkap tikus, maka kucing tidak bisa menangkap dan memakan tikus. D. Jika kucing tidak bisa menerkam atau tidak bisa menangkap tikus, maka kucing tidak bisa menangkap dan tidak bisa memakan tikus. Pembahasannya, misalkan P sama dengan kucing bisa menerkam tikus, Q sama dengan kucing bisa menangkap tikus, R sama dengan kucing bisa memakan tikus. Pernyataannya, jika kucing bisa menerkam dan menangkap tikus, maka kucing bisa menangkap atau memakan tikus. Dari pernyataan tersebut, jika dinotasikan ke dalam simbol logika matematika, akan menjadi P dan Q, maka Q atau R. Dari notasi tersebut, kemudian kita inverskan menjadi negasi dari P dan Q, maka negasi dari Q atau R ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q, maka negasi Q dan negasi R. Jadi, inverse dari pernyataan tersebut adalah jika kucing tidak bisa menerkam atau tidak bisa menangkap tikus, maka kucing tidak bisa menangkap dan tidak bisa memakan tikus. Dari pembahasan tersebut, soal nomor 4 didapatlah jawaban pada option D. Contoh soal yang kelima, inverse dari pernyataan negasi P maka R maka Q atau negasi P tersebut adalah optionnya A. P maka negasi R maka negasi Q atau P. B. P maka negasi R maka negasi Q dan P. C. Negasi P atau negasi R maka negasi Q dan P. D. Negasi P dan negasi R maka negasi Q dan P. Pembahasannya,
Jika negasi P maka R, maka Q atau negasi P diinverskan menjadi negasi dari negasi P maka R, maka negasi dari Q atau negasi P ekuivalen dengan negasi dari P atau R, maka negasi dari Q atau negasi P. Pada pernyataan negasi P maka R itu ekuivalen dengan P atau R. Ekuivalen itu adalah pernyataan nilai kebenaran yang sama. Jadi, maka dapat diubah negasi P maka R dapat diubah menjadi P atau R. Lalu, pernyataan tersebut bisa ekuivalen dengan negasi P dan negasi R, maka negasi Q dan P. Dari pembahasan tersebut, jawaban nomor 5 didapatlah pada option D. Sekian penjelasan dari saya terkait contoh soal dan pembahasan mengenai pernyataan inverse. Apabila saya ada salah pengucapan dalam video penjelasan ini, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.